adik-adik kelas remaja. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan yang penuh sukacita ya, dan masih semangat menjalani hari-harinya. Nah, senang sekali hari ini Kak Emma bisa bertemu dengan adik-adik semua lewat ibadah kita tanggal 9 Mei 2021 via YouTube. Semoga meskipun ibadahnya tetap di rumah aja, kita tetap menjalankannya dengan penuh sukacita ya. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama bersatu hati di dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun dan melakukan aktivitas kami. Bapak, kami bersyukur lewat via YouTube ini Bapak, kami boleh sama-sama beribadah Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir supaya boleh berjalan dengan baik. Berkati adik-adik kami yang masih di rumah supaya mereka boleh tetap dengan sukacita dan semangat mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan pujian dan firman-Mu hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 432, Jika Padaku Ditanyakan. Nah, masih dalam keadaan yang semangat, kita mau angkat satu pujian lagi. Lagu bahasa Karo dari Kitab Enden-Enden nomor 257, Si beritakan berita si meriah. Yuk, kita sama-sama nyanyikan. Berita si meriah.
kelas remaja, sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan Alkitab kita, alat tulis, buku dan catatannya. Dan yang paling terutama adalah hatinya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan, sambil dengan sikap berdoa. Kita sama-sama nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Pada sudah menyiapkan Alkitab kan ya? Bagus. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak remaja, KAKR di BKP Bogor Barat. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami tetap bersuka cita dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mohon urapan dari Tuhan mengajari kami, memampukan kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak kami akan membawakan firman, biarlah apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami juga sebagai anak-anak remaja boleh mengerti dan memahaminya. Ini doa kami serahkan hanya ke dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Matius. Kita buka sama-sama ya Alkitab-kitab. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Kami ya bacakan ya firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik boleh membaca di rumah dan menyimak ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, adik-adik, demikian pembacaan Nats Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik, setelah Yesus bangkit, Yesus tidak langsung naik ke surga. Dia masih berada di bumi ini bersama murid-muridnya sekitar 40 hari. Nah, setelah Yesus bangkit sampai Yesus naik ke surga, Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Di ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus juga kembali bertemu dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya dan mereka bertemu di sebuah bukit di daerah Galilea. Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini kita akan mengulas beberapa hal. Yang pertama di ayat 16 kita bisa lihat bahwa murid-murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Tuhan Yesus kepada mereka. Kita bisa lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini patuh dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Seperti itu. Nah, di ayat ke-17 kita bisa lihat bahwa murid-murid Yesus ternyata ada beberapa yang masih ragu-ragu. Mereka menyembah Tuhan Yesus, tapi beberapa mereka masih ragu-ragu setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, tapi itulah seorang Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru. Di ayat 18 kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya dan mendekati mereka. Tuhan Yesus meyakinkan mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Tuhan Yesus meyakinkan dirinya dan meneguhkan hati murid-muridnya akan kuasa Yesus, bahwa Yesuslah penguasa di bumi dan di surga, bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa akan segala sesuatu. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lihat di ayat 19. Nah, ayat ini yang mungkin adik-adik juga sudah pernah mendengar tentang amanat agung, di mana Yesus meminta murid-muridnya untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, sehingga semua orang bisa mengetahui berita keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Berita keselamatan ini bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan untuk hanya misalnya orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang. Nah, di sini ada beberapa penekanan yang bisa kita lihat. Yang pertama, pergilah. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi. Pergi itu artinya tidak berdiam diri di satu tempat, tetapi untuk pergi, bergerak, melakukan aksi. Seperti itu. Apa aksinya? Yaitu untuk memberitakan kebenaran, keselamatan daripada Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan ingin semua bangsa yang ada di dunia ini mengenal dan mengetahui tentang kebenaran keselamatan itu. Dan yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, baptisan ini sebagai pertanda bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Dan sebagai seorang pengikut Yesus, sebagai orang yang percaya, mereka siap untuk memberitakan Injil dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka.
Dan terakhir kita lihat di ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yaitu melakukan segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, dan membagikannya kepada orang-orang lain. Nah, apakah ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu, Tuhan Yesus membiarkan mereka begitu saja? Tidak, adik-adik. Nah, walaupun setelah ini Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka, tetapi Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Dikatakan di ayat 20b, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yaitu bagaimana Tuhan Yesus menyertai mereka, nanti Tuhan Yesus akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus untuk Roh Kudus akan menemani mereka, menyertai mereka dalam pemberitaan firman. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengutus murid-muridnya, tapi dia tetap menyertai mereka gitu. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, dan setiap orang yang memberitakan kebenaran tentang dirinya, dia tetap menyertai, dia tetap melindungi, dia tetap membantu, dia tetap menolong, dan tetap memampukan dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini adalah pengutusan. Adik-adik tahu apa arti pengutusan? Ya, kira-kira ada yang tahu nggak arti pengutusan itu apa? Ya, diutus itu berasal dari kata utus, yang artinya adalah suruhan atau perpanjangan tangan atau wakil dari seseorang yang memberikan tugas. Kira-kira dari ayat yang kita baca tadi, kira-kira yang memberi tugas itu siapa? Ya, Tuhan Yesus, benar. Dan yang diberi tugas adalah murid-muridnya. Nah, tetapi tugas itu diberikan bukan hanya kepada murid-muridnya yang berada dengan Tuhan Yesus pada saat cerita ini, tetapi juga buat sekarang kita, buat Kak Nia, buat adik-adik semua, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tugas ini menjadi tugas buat kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira Kak, gimana caranya? Aku kan masih remaja, memberitakan firman Tuhan, diutus memberitakan kebenaran firman. Aku takut Kak. Oh, gak perlu takut adik-adik. Adik-adik harus punya keyakinan, dan adik-adik harus berani mengaku iman bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus. Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Seperti itu. Adik-adik dalam kehidupan sehari-hari bisa memberitakan Injil melalui segi kehidupan kita. Misalnya dari cara bicara kita yang pertama, yaitu ketika kita bercerita kepada orang lain, kita lembut dan tidak mudah marah. Selain itu dalam tingkah laku perbuatan kita harus hidup rendah hati, tidak egois, kita rajin berbuat baik. Kita rajin juga dalam sekolah, adik-adik, dalam ibadah, berdoa, dan juga dalam pergaulan kita, adik-adik juga harus setia membantu teman, mendukung, mendoakan teman jika ada yang kesusahan, seperti itu. Dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan sehingga orang-orang lain, orang-orang terdekat kita, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, mungkin teman-teman sekolah kita, bisa melihat siapa kita melalui kehidupan kita, dan kita bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang lain. Kita sudah bisa menjadi kesaksian yang baik kepada orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar kita bisa melihat bahwa dia anak Tuhan loh, dia ikut Kristus, dia anak yang baik, dia anak luar biasa. Nah, oleh karena itu, disitulah kita melakukan pemberitaan Injil, melakukan kesaksian, siap dan diutus Tuhan untuk menjadi kesaksian. Nah, adik-adik juga misalnya
Kalau sekarang lagi zamannya sosial media nih, nah adik-adik juga dari status-status atau apa yang adik posting di sosial media juga bisa dilihat sama orang lain kan. Jadi adik-adik harus memberitakan yang baik, seperti itu. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, itu biarlah bisa kita koreksi juga buat diri kita perbaiki lagi ke depannya, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih sikap seorang yang diutus? Nah, kita boleh baca dulu firman Tuhan juga yang berikutnya akan kita pelajari, yaitu dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Kita baca sama-sama ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Sudah ketemu adik-adik? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu yang tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Adik-adik, dari bacaan firman Tuhan ini kita bisa pelajari beberapa hal bagaimana sikap seorang yang diutus. Yaitu yang pertama di ayat 12, yaitu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu artinya kita sesama hati-hati seperti itu. Agar apa yang kita lakukan untuk pemberitaan firman ini, untuk kebenaran, adalah hal yang memang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua yaitu di ayat 14, kita melakukannya dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Terus berikutnya kita di ayat 15, tidak beraib dan tidak bernoda. Jadi kita tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Terus yang keempat adalah kita tidak bercela dan juga kita mempunyai prinsip yang teguh, dan dikatakan seperti di ayat ke-15, kita bisa bercahaya di antara orang-orang. Terus habis itu di ayat 16 kita adalah berpegang pada firman kehidupan, kita berpegang pada firman Tuhan, itu yang pasti. Dan yang terakhir, keenam, kita tetap bersuka cita bersama dengan orang-orang seiman. Itu adalah beberapa sikap orang yang diutuskan. Ya, ulangi ya, yang pertama adalah takut dan gentar kepada Tuhan. Terus kita tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Terus kita tidak beraib dan bernoda, jadi kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terus kita juga tidak bercela, kita mempunyai prinsip yang teguh dan kita akan menjadi bintang bercahaya di antara orang-orang. Terus yang kelima adalah berpegang teguh pada firman, dan yang pasti terakhirnya keenam adalah bersuka cita bersama orang-orang seiman. Adik-adik, siap untuk diutus? Pastinya siap ya, kita harus menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan mengucapkan tekad kita bersama-sama. Kita mau sampaikan bahwa kita siap untuk bersaksi, siap diutus, terus sampai Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tahu ya adik-adik lagunya ya? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya lagunya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saksi, bersaksi, bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, biarlah pujian kita tadi, bersaksi terus sampai Tuhan datang, menjadi tekad dan komitmen kita untuk kita bersama-sama boleh menjadi kesaksian, siap diutus kepada sekitar kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semakin banyak orang yang mengenal Kristus sebagai juru selamat, mereka boleh percaya dan mendapat keselamatan. Dan nama Tuhan saja yang termulia dan terpuji. Adik-adik tetap semangat, yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai, menolong, dan memampukan adik-adik dalam menjadi utusan-utusannya. Kita mau tutup pembacaan firman kita hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kami telah belajar untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami siap diutus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu tentang kabar keselamatan itu ya Tuhan. Dan biarlah semakin banyak orang yang memperoleh keselamatan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, sertai kami, dan jagai kami selalu dalam setiap kami menjalani hari-hari kami. Kami mau lanjutkan ibadah kami, sertai ibadah kami hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat minggu adik-adik, selamat menjadi kesaksian, selamat untuk diutus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kakak kami yang sudah membawakan firman Tuhan pada minggu hari ini. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan kita hari ini? Luar biasa kan? Nah, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita mau angkat satu pujian. Dan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus,
adik-adik, saatnya kita mengangkat doa syafaat kita. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama via YouTube. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi kekuatan kami dalam menjalankan kehidupan kami. Berkati ya Tuhan, supaya minggu depan kami boleh bersama-sama kembali beribadah dan semakin banyak teman-teman kami yang boleh hadir dalam ibadah ini Bapa. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau memberkati supaya persembahan kami boleh berguna bagi kemajuan dan pelayanan gereja kami. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami. Kiranya Engkau berkati supaya kami tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kami. Kami berdoa untuk kesehatan dan rezeki orang tua kami ya Tuhan, supaya orang tua kami tetap sehat dan boleh mencukupkan kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami yang saat ini masih menghadapi banyak masalah, masih menghadapi banyak bencana ya Bapa. Kiranya Engkau berkati supaya bangsa kami tetap terpulihkan. Dan kami berdoa untuk dunia ini ya Bapa yang masih berjuang melawan COVID-19. Kiranya Engkau berkati supaya kami tetap kuat melewati hari-hari yang mungkin melelahkan dan berat ini ya Bapak. Bapak yang Maha Baik, inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tutup bungkus doa kami ya Tuhan. Engkau yang berkati kegiatan kami selanjutnya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik kelas remaja masih boleh setia dengan